Iya, peneliti Anda. Iya, selamat malam. Salam lemper. Salam lemper. Anda nih perwakilan apa nih? Saya peneliti seperti Iya, biasa. peneliti Anda. Saya tapi ini penelitian yang khusus untuk mencegah pembajakan kaset, CD, kaos singlet, celana. CD itu Apa sih, Mang? Orang lagi perkenalan biar tahu semua profesi. maksudnya CD itu bukan celana dalam. CD itu compact disc. Oh, Compact disc. Jadi Anda meneliti udah tanggung ke sana ya? iya. Berarti bukan celana dalam ya? Iya, bukan. Untung saya nggak pakai. Bagus, Maksudnya Bapak. datanya nggak saya pakai Nggak untuk dipakai kan? membahas ini. Iya, bagus. Lagi mana Compact muat? disc. Lagi lo mana muat biasa kayak terpal. Bikin sendiri. Ya. Jadi saya dari peneliti anti pembajakan selalu transparan dan kritis. Waduh, disingkat Pajak STNK. pajak STNK. Oke. Cak Lontong. Terima kasih. Saya talah, Pak. Setala sebentar. Iya, iya. Setala lu. Ini bicara masalah albumnya saudara Ronald. Ronald, judulnya apa tadi? Rocknal Dia tuh sama ada dua. Ronald Disco. Ronald Disco. Dia tuh mau buat trilogi ya. Itu kalau ada tidak di salah survei ya. saya itu. Oh, ada? Masuk. Jadi ada masuk kategori yang dibajak. Ah. Dan sampai sekarang itu rugi yang bajak itu. Bukan aja rugi. Kayaknya si pajak aja kayaknya ada penyesalan dalam Iya. dirinya ya. Dia bangkrut gara-gara bajak albumnya Ronald. Ini ironis Nah, loh. lu gak boleh gitu juga Nal, ya. Sekarang gilirannya. Cak Lontong. Menurut Saya mau Anda. melanjutkan ini. Nah, melanjutkan apa Anda belum ngomong? Tadi yang terakhir diperdebatkan salah siapa? Ya, Kalau Anda bertanya salah siapa, saya tanya lagi ini. ya. Salah siapa dalam hal ini? Pembajaknya, penjualnya, atau pembelinya? Semua bersalah. Tidak bisa. Anda tidak ngerti. Salah siapa? Salah itu striker Chelsea. Dia bukan pembajak, bukan penjual, juga bukan pembeli biji dibajakan. Makanya ikuti kemajuan. Jangan seperti tempurung di dalamnya ada katak. Ada katak dalam tempurung. Ya kan sama tempurung di dalamnya ada katak. Aduh. Gimana sih lu tuh jangan memutarbalikan logika orang. Sekarang Orang bisa Teh, aut-autan loh Anda otaknya gini. di mana-mana tercecer-cecer gara-gara survei-survei Anda. Katak dalam tempurung. Iya. Tempurung di dalamnya ada katak. Sama nggak? Ya sama, tapi berbahasanya artinya beda jadinya. Hitungin aja Saya Pak, nggak baru ngomong satu Pak. artinya. Hitungin baru satu. Satu tuh lah. Gua tulis deh sekarang. Nih. Tulis, Jadi Pak, jelas tulis. ya. Iya, yang anehnya biar Tapi sebenarnya- jawabannya jelas ya. Salah siapa? Striker Chelsea. Ya, Bukan pembaca, bukan penjual, dan juga bukan pembeli VCD. salah sekali ya kamu ya. Satu. Ya. Saya akan mulai dari pertanyaan. Ketiga Pak. Kalau Anda udah tahu nggak ini survei saya? Kalau tiga laporin saya Pak ya. Ya. Udah lo raksasa ngomong lagi terus. Anda tahu nggak saya melakukan penelitian masalah pembajakan ini? Saya tanya pada 100 orang. Ah. Ini 2 tahun yang lalu saya lakukan. Saya apakah pembajakan VCD dan CD ini termasuk kejahatan? Dari 100 orang semua menjawab bahwa iya, Kejahatan. itu kejahatan. Apakah Anda tahu itu kejahatan? Iya. 100 orang menjawab tahu bahwa itu kejahatan. Dan dari itu akhirnya saya tahu bahwa itu kejahatan. Hah? Dua Pak. Dua. Belum termasuk Belum, dia. ya? Itu karena dia sendiri aja itu yang agak kurang. Oh iya. Tapi bilang ini kalau udah tiga. Ah. Ayo raksasa ngomong lagi. Oke. Terus kita bicara mundur lagi, kenapa sih kok sampai ada pembajakan? Mental kita yang salah? Atau mungkin industri kita yang salah? Yang salah tuh striker Chelsea, tahu nggak? Striker Chelsea itu yang Itu salah. tidak, striker Chelsea tidak salah. Striker Chelsea kadang-kadang Torres. Eto'o juga. Aduh, nggak ngikuti perkembangan Anda. Seperti yang kita ketahui, kenapa sampai ada pembajakan? Ya karena ada aslinya. Tapi secanggih-canggih orang membajak,
sehebat-hebatnya orang meniru, memalsu, tetap ternyata apa? sehebat-hebatnya bajakan tidak pernah menjadi original. Ini menurut survei saya. Ini, ini, mikir, mikir. Saya ingat betul, awal tahun 90-an Bob Geldof, ini salah seorang penulis lagu I Don't Like juga Monday lah. penyanyi. Ya. I Don't Like Monday. Iya itu lagu Ya. Bob Geldof itu datang ke Indonesia. Anda tahu, situasi pembajakan awal 90-an di Indonesia ini kaset luar biasa waktu itu. Apa kata-kata pertama yang diucapkan Bob Geldof ketika datang ke Indonesia? Alhamdulillah. Ya biasanya orang kalau baru nyampe gitu Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Sudah sampai. Ini bukan Haji Bob Geldof. Ini Bob Geldof. Apa? Bob Geldof. Pembajakan luar biasa di Indonesia saat Iya, itu. Apa yang dikatakan? Pasti dia kaget. Hah? Why? Yang dikatakan pertama kali saya tahu sendiri. Apa? Thank you. Kok thank you? Karena waktu itu disambut welcome to Indonesia. Dia bilang thank you. Dua Pak. Dua. Tapi di Indonesia ada yang namanya PAPRI, Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia. Menurut data pembajakan kita ini hampir 90%. Papri itu kurang ini ya, kurang gerakannya itu kurang pedes. Maksudnya? Kalau pakai K dia agak lebih pedes, paprika gitu misalnya. Itu kan kalau di belakang, kalau di depan kapapri, ketuaan. Ya benar, kapapri ya. Dan Anda kerugian tahu nggak? Tantu Yahya itu Pak September. ketuanya. Hah? Tantu Yahya. Ya betul, Oh, iya. betul ini. Apaan lu? Jangan bawa apa urusannya. Gua ngomong sama Dia orang. ngomong sama. Sebentar Pak, Jadi sebentar. bapak gue. Tolong. Gue mau betul mau kagak nggak ada urusan. Tolong dihitung Pak ya. Ya. 1. Kok gue nggak Apa? salah. Oh, satu dia. Gue mau musim orang juga kagak. Apa urusannya sekarang sama gue? Emang aku berapa tadi hitungannya? Lu dua. Lu dua, udah dua. Wah. Jangan bapak gue. Ini Pak, ini sudah main fisik Pak. Iya, nggak boleh Meng, nggak boleh Saya fisik. kemas Pak. Ya. Saya kemas. Apa? Yang ini. Nah, kalau saya lep, jadi nggak kelihatan dong. Itu ada lipstick itu. Meng, bisa dari aslinya nggak Meng? Ini punya siapa tadi warnanya ini? Ayo yang kuning tanggung jawab. Bisa dilanjutkan Pak? Bisa. Ayo cepet yang kuning. Bisa. Katanya bisa. Maksudnya dilanjutkan itu Oh, ininya. iya. Iya. Oke, nggak masalah. Saya survei. 96 orang saya survei. 100 dong, lu kenapa sih sekarang dikurangin? Kemarin Saya- tuh 112, 105, 106, sekarang 96. Kenapa? Penelitian itu harus fakta Pak. Tidak boleh kita rekayasa. Tapi 96 itu posisi terbalik, Cak. Makanya dengan... Hah? Maksudnya, iya itu. Posisi terbalik. Iya, harusnya kan lu tambah 4 supaya jadi 100. Ini faktanya memang ini nanti saya Ya. sebutkan ya. Karena kemarin kenapa saya 112 karena memang ada 112 orang itu fakta. Ya. Ini memang 96 saya nunggu sampai 100 lama masa saya nggak survei. Ya kan? Oh, orangnya Buang terbatas. waktu. Orangnya Ini ada terbatas. 96 orang saya survei. 85% itu membeli CD dan VCD bajakan. 85%. 85%. Yang 15% menjual CD dan VCD bajakan. Saya survei di Glodok ini. Lo beli di mana? Glodok. Glodok, Hujanan dong. Itu Glodok. gluduk itu. Pak, Komeng 2, Pak. Hitung, Pak. Ya. Iya. Kemudian saya survei 4 orang. Kok 4 orang sih yang di Katanya biar 100. Gimana sih, Pak? Oh, Tadi kan 96.
96. Lu tuh bisa nambah di tengah-tengah ya. Lah. Ini yang jadi uniknya tuh adalah lu bisa nambah Pak. di tengah-tengah gitu. Fakta, Pak. Berarti rekayasa dong, Pak. Iya, Nggak rekayasa bisa, ini. ini Bapak nggak nambah. kurang 4, ditambahin 4 Enggak, tiba-tiba. enggak. Lu nggak Memang- kemana-mana dari tadi. Kecuali lu keluar dulu Lu bentar. tiba-tiba ada 4. Ya kan, Ini baru lo. saya- Berarti lu sudah memasukkan daya imajinasi lu dalam sebuah survei. No. Gak bisa, No, Kak. no. No. Mikir. Meng, kau Meng. Hitung Pak Denny 1. Jadi kan saya mau survei itu idealnya kan 100 itu lebih enak, lebih Ya. gampang. Karena 100 mewakili 100% itu lebih gampang. Saya maunya 100. Tadi waktu di Glodok itu 96. Dapat Pas 4 lagi saya gimana? mau pulang, ketemu 4 lagi. Karena biar enak, biar genap 100, makanya saya 4 ini saya survei. Hasilnya Lagi ngapain tuh orang? Yang 4 lagi lagi ngapain? makanya saya tanya, Leng, mau ke dalam? Iya, saya tanya. Kata siapa itu? Saya, Meng. Ini calon dong, bukan Pak Jarwo, Meng. Iya 4 orang tuh mau ngapain? Apa mau belanja? Apa mau... Kan... Lah saya iya juga makanya di ini market, saya apa tanya. Hasilnya belum saya ungkap. Dari 4 orang tadi, 100% jual yang bajakan. Jadi dia yang jual. Yang 4 orang itu. Masa pedagang baru datang, Pak? Kenapa? Pembeli kecuali Ya pembeli, Pak. terserah saya. toh. Tapi kan yang dagang itu harusnya datang lebih pagi. Lu Maaf, interupsi bukan saya membela, tapi bisa aja kayak saya juga nggak pernah datang. Kan saya Tuh. punya anak buah. Tuh. Kita kan bos-bosnya, ya datang siang lah. Bukan baru kali ini saya membela Anda loh. Saya sebenarnya tidak butuh dibela kok. Sombong. Buat Lu saya gua kasih tahu bisa jadi. penelitian ini fakta saya ungkap. Jadi kalau Anda membela, untungnya apa buat Anda? Buat Ya, saya, untungnya apa buat saya? Gitu ngomong. Hah? Anda Lu salah, ono. salah. Oh, ini saya. Sebentar, ini merah nggak? Agak, ini saya. Merah-merahin dulu dong. Apa, Meng? Raksasa ada aja, Pak. Orang dia aja kalau jemur celana dalamnya nih, Pak, tetangganya ngomong, "Pak, jemur tenda." Itu orang yang sok tahu, Pak. Orang saya nggak pernah pakai kok. Nggak pernah pakai tenda maksudnya. Terpal ya. Heeh. Paham ya? Akhirnya jumlahnya jadi 100 orang. Iya. Yang saya tanya, akhirnya saya tanya ke orang yang beli tadi, yang 85%. Berarti 15 tadi nambah dong. 15% tuh berarti udah kan 85% yang membeli 85% dan 15% itu kan dari 96 Bajakan. orang. Iya, Yang dari 4 15%. orang itu 100%-nya ternyata dia menjual. Berarti masuk Dia ke yang masuk 15%. Heeh. Hitungannya berubah dong sekarang. Berubah kan kalau saya campur, ini kan sudah saya pisah, Pak. 96 sendiri, 4 sendiri. Kalau saya 100 orang, nah itu baru... Ngapain lu 4 orang lu survei? Katanya biar 100. Ya Bapak udah lupa sih. Boleh. Bapak ini kadang-kadang lupa, kalau Bapak pelupa ya. Enggak, saya ingat. Dari 85 orang tadi, saya tanya alasan sekarang. Kenapa Anda membeli CD dan VCD bajakan? 1, karena pengen punya. Ada 2, yang kedua, karena nggak pengen punya. Masa dia nggak pengen punya? Belum, sebentar, jangan dipotong. Karena nggak pengen punya aslinya. Nggak pengen punya aslinya. Ya. Yang ketiga, karena pengen beli. Jadi di tiga alasan tidak Nggak ada. ada yang pengen nimpuk. Nimpukin VCD yang asli dengan bajakan itu ke muka lu dulu gitu. Enggak, kan mereka nggak punya yang asli. Yang bajakannya aja ke muka lu dulu. Oh itu sudah. Makanya saya berhenti mensurvei. Iya. Saya pindah tempat. Ya kalau itu. Dan Anda tahu nggak? Setelah mereka membeli CD dan VCD bajakan, apa yang dilakukan? Nonton dong. Ternyata Apa? semua orang yang sudah membeli CD dan VCD bajakan Itu apa? itu meninggalkan tempat penjualnya. Pak, gini aja, Pak. Kapan Bapak ada waktu disurvei baru kita ikutin dia. Kalau kapan mau survei? Setuju. Biar kita Setuju. begini terus nih, lu selalu
Ini Kadang-kadang 4 penjual, 4 pedagang, 4 ini pembeli. buat saya malah lebih enteng. Enteng gimana lu buat kapas? Biar nanti sudah nggak terjadi konflik-konflik seperti ini. Anda ikut ketika saya survei. Nah itu dia kapan waktu lo? Lo kan suka nggak tentu, kadang-kadang malam Jumat lo survei. Loh, Iya. yang namanya juga survei. Pokoknya nanti kapan saya survei, Anda berdua ikut. Ini belum survei, kenapa ngikutin terus? Susah kan ngomong Mede? Bakso tumpah. Tuh kan? Itu menunjukkan bagaimana hinanya dia sendiri, Pak. Nah, masa dia nungguin bakso tumpah? Emang kamu mau bakso tumpah? Beli sendiri dong. Bertanya sama calon tong mengenai birokrasi. Nampaknya Anda sangat mengerti tentang masalah birokrasi ini ya. Saya harap seperti itu. Ini keluarga Anda. Iya. Insya Allah. Ya, ini harapan berarti dia ya. Saya kan Udah, sekarang ngurus SIM nggak boleh lewat orang lain, harus datang sendiri. Iya. Gara-gara itu Pak, saya ribut sama istri. Istri Kenapa? mau ikut nggak saya larang, karena harus datang sendiri, nggak boleh bawa temen. maksudnya bukan kayak gitu, Bar. Bukan kayak gitu, ngurus SIM lu ajakin temen terus nggak boleh karena harus ngurus sendiri. Ya dia bilang harus datang sendiri ya. Iya Pak. Wah istri ribut mau ikut nggak boleh orang datang sendiri. Bar, lu kalau misalnya sempat nanti malam lu sholat tobat ya. Saya mau tanya sama Cak Lontong aja deh. Nih, Tetangga baru Pak, tetangga baru. tetangga baru. Segini kalau saya kalimat terakhir Anda tadi, kalau mau berkorban sedikit, Sedikit, iya. ini saya kira justru ini yang harus kita hilangkan. Pengertian ya, ini pengertian. Tahu, I know. Ini yang selama ini justru membuat orang jadi nggak sabar itu karena kata-kata itu. Iya. Anda menganggap itu sesuatu yang berkorban. Di mananya berkorban? Mikir. Anda butuh SKCK, Iya. Anda butuh KTP, Iya. Anda butuh SIM. Iya. Itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Nah, nggak ada namanya berkorban. Di bagian mananya berkorban? Kalau itu untuk orang lain, bisa Anda istilahkan berkorban. Kalau untuk Anda sendiri, kok berkorban? How come gitu kan? Kesannya kalau kita mau berkorban sedikit, nah kata-kata berkorban itu kadang-kadang secara naluri tidak bisa diterima oleh orang. Begini, berkorban di situ artinya sebenarnya bisa diperbaiki sistem itu untuk pengorbanan itu tidak terjadi. Sebenarnya begitu. Nah begini saya jelaskan ya, ada sebuah ungkapan kata-kata bijak yang berkaitan dengan ini. Belum tentu bijak ungkapan dari Anda. Sudah berkali-kali Anda melakukan ungkapan tetapi tidak ada yang bijak. Malah pertanyaan yang keluar. Ini contohnya, Gini aja Pak. uang adalah waktu. Ya, kita bicara. Iya. Uang, Time is money. Kebalik. waktu adalah uang. Kapok Waktu kebalik. adalah Uang. berarti uang adalah Waktu. Gak bisa. Anda harus dari depan dituntun gitu ya. Hah? Cak, yang Aku adalah saya adalah aku. Apakah saya harus mengulangi dari aku adalah saya adalah aku. Waktu adalah uang adalah harusnya kan bisa diterima. Kenapa enggak Iya, iya. sih? Coba. Ini yang saya kira Kalau calon bikin top- birokrasi berbelit-belit seperti Tapi ini. kata-kata Anda itu selalu nyeneleh. itu sih Pak. Coba nyeleneh. Alah, beda sedikit lah. What time is money. Pak. Oh kalau itu jelas beda Pak. Neleh kok sini kok. Alah. Itu sih Kalau Pak. itu jelas beda. Kalau calon tuh mengartikan keluar masuk atau masuk keluar. Nah. Saya kira itu nggak ada korelasinya, nggak akan saya bahas. Ya. Dia selalu Uang ngeles adalah Pak. waktu. Kalau ini memang dia menyamakan waktunya. Nah, yang menyamakan bukan saya kok. Iya, Waktu bukan. adalah uang, bukan saya yang membuat. Jadi kalau saya bilang uang adalah waktu, saya berangkat dari waktu adalah uang. Oke lah kalau ini nggak dicoret, apa susah sih? Tolong Nggak coret. apa-apa sebenarnya. Nggak, terlanjur saya coret. Nggak apa-apa. Ini orang udah tetangga terlanjur. baru. Ini tambah coret ini. Joey marah-marah. Saya setuju coret aja Pak. Tuh kan, coret. Coret setujunya juga. Udah dicoret. Karena kan berakit-rakit ke hulu, berenam-enam ke 7. Berakit-rakit ke hulu kok berenam-enam ke 7. Berakit-rakit ke hulu, berenam-enam ke 7. Susah, gak usah pribadi deh, langsung ke poin aja.
Dia peribahasanya ngaco semua loh, Gi. Nih tuh, nggak, kalau lu ngomongin kayak gitu tuh, di Twitter lu tahu nggak? Banyak orang ya yang mengutip semua sampai ada yang bikin kamusnya Cak Lontong gitu. Ya kayak gini-gini. Gila nggak? Orang Indonesia tuh Ini berarti hebat. merusak, Pak, dia. Omongannya dia ditulis kamus. Kata gue, mikir orang mana itu. Lanjut, Cak. Intinya adalah bagaimana sih, kita harus tahu ya budaya negara kita, budaya masyarakat kita ini tidak menghargai proses. Dia hanya mementingkan hasil akhir. Itu yang harus kita rombak. Saya kadang-kadang bahasa hukum kita, bahasa formal kita ini yang membuat orang bingung. Contoh saja, kalau supaya ini teman-teman, kadang-kadang ribet itu karena kita salah mengerti. Salah mengerti bisa berasal dari bahasa, penyampaian. Contoh, untuk mengurus surat SKCK. SKCK itu surat Keterangan catatan kepolisian. Kalau dulu surat keterangan kelakuan baik. Ya. Untuk membuat baru. SKCK. Beda loh ya, untuk membuat baru sama memperpanjang itu caranya beda. Contohnya nih, mungkin yang bikin orang bingung. Untuk membuat SKCK yang baru, satu, membawa surat pengantar dari RT, RW, kelurahan yang disahkan oleh kecamatan. Ini kan ribet. Tanya Suratnya dulu. RT, RW, kelurahan kok yang mengesahkan kecamatan. Enak banget camat yang tinggal ngesahin. Harusnya. Harusnya kan ya RT, RW, kelurahannya masing-masing harus mengesahkan. Itu ada birokrasi itu yang sebenarnya tahapan. Jadi harus itu kesannya ke screening. Jadi RT dulu ketahuan tuh, ya yang dari kecil, ada RW-nya, baru kelurahan. Betul. Nah, ada lagi yang bikin ribet. Apa? Surat keterangan RT, RW, kelurahan dengan stempel basah. Ini kan ribet. Yang kering aja kadang-kadang kita ribet, apalagi ini stempelnya masih basah. Bayangin. Kalau meleper gimana? Mikir. Ya. Ya kan? Berikutnya membawa fotokopi KTP. Fotokopi KTP. Nah, ini nggak jelas ini. Yang dibawa fotokopinya atau KTP-nya? Iya KTP yang sudah difotokopi biasanya Pak. Nah, nih. Iya dong. Fotokopinya aja, KTP-nya kan udah berarti ada. Tetangga saya pernah melakukan itu. Akhirnya dia bawa pickup untuk ke kelurahan karena harus bawa fotokopinya. Segede berapa fotokopinya itu? Pak, lu mesin fotokopi lu bawa. Bukan saya, tetangga saya. Iya. Memang saya yang nyuruh sih. Fotokopinya aja, maksudnya hasil dari susah banget. Nah iya, saya jelaskan ke tetangga saya susah. Mesin fotokopi lu angkut. Nggak ngerti juga, susah nih. Kirain gua lu lebih mudah ngomongnya daripada ini Akbar. saya bukan saya. Kalau saya sih ngerti semua. Kemudian pengambilan sidik jari. Nah, sidik jari. Saya tanya, sidik jari Anda pernah diambil nggak? Saya tanya. Belum. Kakak. Apa berarti Anda nggak pernah mengurus surat SKCK? Pernah kan? Tapi sidik jari Anda kok nggak diambil? Berikutnya saya bacakan. Membawa surat pengantar dari kantor kelurahan tempat domisili pemohon. Apabila masa berlaku sudah lebih dari 6 bulan. Nah. Surat pengantar. Anda pernah diantar surat? Harusnya Anda yang mengantar. Ini malah surat pengantar. Pertanyaannya, kalau di kelurahan itu tidak ada karyawan yang namanya surat. Iya. Terus siapa yang disuruh ngantar? Suratman. Iya. Ya kan? Iya. Ini bingung. Ini baru SKCK. Berikutnya surat akte kelahiran anak. Nah. Dengerin, Bar. Ini ketawanya kenceng, ngapain tuh? Mengurus surat akte kelahiran anak itu syarat utamanya satu, sebaiknya dibuat setelah anak lahir. Ya iyalah, belum lahir gimana? Belum lahir kan ada jam. Di situ ada jam segini telah dilahirkan. Ini nama siapa? Akbar, Insanul Akbar misalnya. Dari kedua orang tua nama ini. Gitu. Makanya saya bilang setelah lahir sampai 14 hari maksimal. Iya. Itu batas mengurus surat akte kelahiran. Kalau sampai 14 hari nggak diurus, harus dimasukkan lagi tuh anak. Jangan sampai itu terjadi. Pak. Betul sih Pak. Ini sableng nih Pak ya.
Ini semuanya teman-teman pada bingung lihat Mas Jepa. Hal yang mudah diputar-putar jadi Kamu pusing senang banget, punya Pak. anak Ini nggak ada belum- suratnya, punya anak bodong. Mas. Lu kayak kendaraan. Yang kendaraan nggak ada suratnya kan namanya bodong, Pak. Kayak kendaraan nih Ini bodoh. syarat Pak, nih. interupsi Ya. Pak. Berarti udel Bapak nggak ada suratnya dong Pak. Vito apa tahu? Vito Pak, tahu. Pak, ini mohon maaf. Ini bisa terjadi fitnah, Pak. Tolong dibuktikan, Pak. Nggak usah. Alah, Pak. Buktiin Pak. usah. Buktiin Pak. Nggak usah. Cie, yang udelnya nggak ada suratnya, Cie. Mukanya gelisah. Karena ada hantunya. Sundel bodong. Lanjut. Ya. Syaratnya kalau anak sudah lahir kita urus. 2 lembar fotokopi surat keterangan lahir dari rumah sakit bersalin atau yang membantu persalinan. Ya, dokter atau apa? Dokter bidan. Nah, Ya. tetangga saya pernah melahirkan pada saat perjalanan. Ini harus jelas. Membantu persalinan. Iya bener nih, bener. Nah, hati-hati. Bener ya, masa tukang beca yang Nah. ya? Boro-boro bawang beca bawa pulpen, bawa kertas saja nggak pernah. Iya. Masa harus mengeluarkan surat? Karena Iya, gara-gara membantu persalinan. Kemudian 2 lembar fotokopi buku nikah KUA dan akte pernikahan dari catatan sipil. Nah, Untuk orang tuanya, harusnya anak yang lahir itu pasti orang tuanya sudah menikah. Menikah. Kalau belum, ya jangan dilahirin dulu anaknya. ya nggak bisa kalau kelahiran sih. Kemudian 2 lembar fotokopi KTP suami dan istri. Ya, nggak jelas kan ini? Suami dan istri. Iya. Harusnya kan suami dan istri yang merupakan orang tua anak tersebut kan. Iya. Nah ini kalau suami dan istri tetangga kan nggak diperlukan. Udah praktis kali itu masuk ke anaknya ya itu suami dan istri itu. Masa harus diterangkan semua? Sudah paham ya? Paham Ya dari sebelum mana? Bapak menerangkan sudah paham, Pak. Iya. Ya bagus lah. Kalau misalnya anak Anda lahirnya di Indonesia, Nah. tapi kewarganegaranya lain. Lain. Itu beda lagi ngurusnya. Nggak perlu dibahas karena kita Indonesia semua ini. Sekarang yang sederhana, SIM. Anda punya SIM nggak? Punya. Anda punya SIM? Punya. Riko? SIM. Pak Punya. Komar punya SIM? Punya. Fitrop? Punya. Nggak punya. Hah? Nggak punya dia. Nggak punya SIM? Iya. Nah, nih, saya kasih tahu cara mengurus SIM supaya Anda tidak ribet. Punya SIM? Punya lah Pak. Oh, bagus. Berarti kita berdua yang belum, Fitrop. Terus Sama aku, Cak. Sama aku juga nggak ada, Cak. Aku nggak ada. Ah? Aku nggak ada SIM. Oh, tetangga juga kamu? Iya. Oh iya, berarti kita bertiga. Syarat membuat SIM ya, Fitrop, kamu itu usia berapa sekarang? kelahiran 87 berarti sekarang. 87. Lebih dari 17 kan? Ya. Ya. Harusnya kamu sudah punya SIM. Halo Pak, saya 17 years old Pak. 17 Tapi kan tahun. Cimahi, harusnya punya SIM. Loh, syarat minimum 17 tahun. Iya. Itu berhak punya SIM. SIM ada golongannya loh Pak, ada A, B, C, O. Nggak ada itu golongan darah. Oh iya, ini A. darah ini. A, B, C. A, B1, B2, Ya. C, C. dan SIM Udah. umum. SIM umum. Kemudian ini sama ini caranya. Nah, ini caranya yang penting. Kalau syaratnya sama, fotokopi KTP, foto juga. Caranya mengisi formulir permohonan disertai fotokopi KTP dan pas foto. Iya. Kemudian mengikuti ujian teori. Nah ini. Ini yang kadang-kadang orang nggak ngerti ujian teori. Ujian teori tuh pertanyaannya udah ada baku gitu. Itu ujian SIM, Mbak. Ujian Iya, ujian teori, Anda pernah tahu uji teori? Teori. Uji teorinya nulis-nulis itu kalau ulangan umum isi Itu ujian pilihan. tulis. Jelas nulis kok. Ini ujian teori loh. Teori gimana Bang? Lah ya makanya Anda bisa menjelaskan nggak teori? SIM Anda hilang. Iya. Satu, pertama, cari dulu sampai ketemu. Astagfirullahaladzim. Loh iya. Cari dulu sampai ketemu. Kalau nggak ketemu, baru ngurus yang baru. Kalau ketemu, nggak perlu ngurus yang baru. Pak,
Pak, ini jadi penting ya kalau misalnya hilang itu harus cari dulu sampai ketemu. Iya, udah tahu. Kalau misalnya tidak ketemu, Baru ngurus. minta tolong orang yang nemu. Ya orangnya nggak ketemu, lu nyarinya sama-sama. Cari orang yang menemukan. Gitu loh. Ini biar nggak ribet. Iya. Nggak harus ngurus ke kantor-kantornya lagi. Kalau cari di rumah, Cari kalau dah. nggak ketemu, cari orang yang menemukan. Kalau mencari orang itu nggak, yang menemukan juga nggak ketemu. Nggak ketemu. Ah, berarti yang hilang bukan cuma surat Anda, tapi ada orang yang hilang juga. Iya. Bukan anaknya yang hilang yang melapor, tapi orang tuanya yang melapor ya karena kehilangan anak. Kalau saya hilang, ya biar keluarga saya yang melapor kehilangan saya. Saya nggak perlu melapor. Mikir. Ya kan? Ya kan ribet. Sudah hilang suruh ngelapor. Kan ribet. Edan ya. Pak. Ini Edan tahu nggak? Itu lihat tuh. Ini mabok. Kenapa? Orang tua sampai denger lu ya, mabok. Mabok. Kenapa, Pak? Ya, mabok ya. Pak ya. Nggak, ini kita tanya, jangan-jangan dia hilang Pak ini Pak. Mungkin kita harus kasih pertanyaan yang tepat sama Calontong mungkin Pak. Pertanyaan apa? Calontong, bisa kasih tahu kita nggak gimana caranya ngilangin Calontong barengan sama surat yang hilang tadi? Nah ini pertanyaan yang cerdas. Loh kok cerdas sih? Ini Pak, saya kasih tips bagaimana membuat saya hilang. Udah, cukup kamu memperbanyak masalah. Ini tahu nggak? Nanti banyak lagi nanti di Twitter yang bikin ini kata-kata ngaco semua itu. Dan kebetulan ada orang yang mengemari kata-kata yang ngaco itu. Sebenarnya untuk hiburan. Mau tanya sebentar tapi. Ini supaya peredaran darah bagus. Silahkan Anda berbicara. Pak. Apa pendapat Anda tentang fasilitas umum ini? Terima kasih. Luar biasa saya lihat persiapan Anda ya. Itu untuk meredam emosi memang. Ya, betul. Menghadapi mereka kita harus sabar. Bukan mereka. Anda. Baiklah. Sebelum ngomong fasilitas umum, ini saya perlu garis bawahi ya. Sebagai dinas angkut materi Kota Jakarta tadi. Iya. Pada umumnya, fasilitas umum itu secara umum digunakan oleh umum untuk kepentingan umum tanpa harus ada pengumuman. Betul. Yang harus diketahui oleh Nah, Anda tahu udah mulai menangkap. Sudah paham itu ya? Atau saya ulangi? Enggak usah, cukup. Ya. Cukup. Terima kasih. Ya. Saya tidak akan membahas kota-kota lain di dunia atau di negeri lainnya. Ya. Saya khusus akan membahas Jakarta. Jadi di Jerman, London, Prancis itu tidak akan saya bahas. Ya. Tapi kenapa banyak yang komplain? Tadi adik kita Tasya komplain tentang fasilitas umum kita. Ya. Ternyata memang ada bedanya. Negara maju dan berkembang itu bisa dilihat dari fasilitas umumnya. Di negara maju, di fasilitas tempat-tempat umum ada tap water. Jadi kalau di negara maju itu kita minum air langsung dari kran itu sudah biasa. Tapi kan ada pengolahannya airnya. Itu sebelumnya. Ya. Jadi di negara maju bedanya ya. Ya. Bisa diminum air itu langsung dari. Betul. Dari tap water tadi. Minum air dari tap water. Anda kadang-kadang buru-buru dari mulut, Pak. Di negara maju pun minum harus dari mulut. Ya tadi kan saya udah ngomong, kata Anda dari tap water, berarti minumnya dari tap water. Anda yang ngomong dari mulut. Mulai paham. Nah, paham. Tapi saya ini tips ya. Kadang-kadang saya melihat beberapa orang yang dari negara berkembang di negara maju itu terlihat norak. Loh kok norak? Karena tidak tahu cara etikanya. Kalau ada keran tap water yang di fasilitas umum, itu kalau minum mulutnya jangan nempel di keran. Karena itu kan digunakan untuk orang banyak. Iya, memang seperti etikanya itu. Jangan nempel di keran. Masa saya gitu? Ya kamu itu yang norak berarti. Makanya saya kasih tahu karena saya ditegur. Iya itu. Iya.
Anda yang noraknya berarti di situ. Satu itu. Iya, iya. Yang kedua, kalau mau minum dari tap water itu, Iya. ternyata harus pakai mulut sendiri. Kalau mau minum nggak mau dari mulut sendiri, ini dari mulut dia diisi, ntar baru dituangin ke mulut lo. Oh, Nah, ini ada salah satu contoh. Kalau bawa misalnya nih, Anda butuh minum di tap water. Kalau bawa itu cukup dengan botol yang kecil kalau Iya, mau isi. masukin, iya. Jangan bawa galon gitu diisi penuh, norak. Iya, betul. Nggak boleh. Kayak saya lagi Ya, jadinya. nggak boleh. Ya, nggak. Sebentar, dia nggak bisa ngomong. Mic-nya ya. Mic-nya dihitar, Pak. Nanti dicabut aja, dicabut. Iya, iya, iya. Astaga, dia jadi nggak bisa ngomong, Mek. Mic-nya disunat, Pak. Komeng, jangan keterlulaan gitu dong. Keterlaluan. Keterlaluan. Di negara maju, Lo ngomong apa Iya. tadi sama gue? Hah? Ngomong apa? keterlulaan. Ya mungkin saya harus belajar Betul. sabar juga Sabar, menghadapi sabar. Anda. Harus sabar, harus sabar. Terus ini fasilitas transportasi misalnya. Di negara maju itu ada MRT, Iya. Mass Rapid Transportation. Di bus, di contohnya di bus. Di negara maju itu kalau kita mau turun, kalau di negara kita biasanya pakai uang koin ngetok-ngetok kaca Ya. atau pintu dek. Kalau di sana tinggal pencet bel. Iya. Di bus itu tinggal bel, kita pencet, Langsung. langsung berhenti itu bus. Iya. Itu di negara maju. Kenapa saya tahu? Nggak, Karena saya dari mana? ketok-ketok kaca ditempeleng orang. Jadi saya praktekkan sendiri. Iya, berarti yang noranya Anda, ya, ya. Ya. Anda tahu reaksi saya ketika saya ditempeleng orang? Apa? Di negara maju itu. Marah Anda, Saya marah. langsung berdiri. Iya, berdiri. Marah dong Anda harusnya. Iya. Melatih kesabaran. Supaya sabar, sabar. Sabar, iya. Sabar. Bagus. Terus saya di beberapa negara saya keliling itu saya ambil contoh nih ya. Ada fasilitas umum yang ini buat bekal teman-teman di sini kalau ingin membangun, ini contoh halte aja. Halte, Halte iya. di negara maju. Ini saya ada gambarnya beberapa bisa Halte, bisa ya. ditunjukkan. Nah, Oh, ada ini ada halte tempat yang mainnya. dibentuk atau dibikin seperti ayunan. Emang ayunan ini. Iya, tapi itu halte. Iya. Jadi dia bergaya ayunan untuk menunggu biar Supaya nggak tidak jenuh. bosan, iya. Nah, itu persis di belakangnya kan ada TK. Anda sebenarnya janji tidak akan membicarakan kota lain selain Jakarta ya? Ini bekal saja untuk referensi Jakarta perbandingan. nanti. Iya. Kayaknya ngajak pergi ya nggak pergi-pergi nih, Pak. Kok taunya dari mana? Ayo, Nan. Di situ-situ aja. Nan, ayo gitu. Ayo, Nan. Beng, ayunan tuh jadi satu, ayunan. Ah, kalau ini baru apa? saja ini. Bulan kemarin saya ke Brasil. Rio Rio di Janeiro, Rio di Brasil. Karena mereka mau Piala Dunia, jadi halte dibikin seperti ini nih. Jadi seperti gawang. Ini sesuai dengan momennya. Gitu. Oh. Nah, kalau ini di Jerman. Jerman. Jerman kan penghasil wortel. Ini gambar stroberi. Ini bukan, ini Anda bukan jangan wortel. salah. Ini nangka busuk namanya. Anda jangan salah. Orang Jerman itu kalau gambar wortel kayak stroberi. Ah, ini angkutan umum kita saya akan rancang seperti ini biar kayak Fast and Furious. Wih. Ya. Jadi mobilnya kita bikin ceper, kita bikin warna-warna, ini kecepatan tapi diatur tetap, nggak boleh lebih dari 200 km per jam. Buat apa juga nggak Karena bisa. bahaya. Ini ya seperti ini, jadi lebih menarik ya Lebih mereka menarik. ya. Tapi Ya. ada satu hal catatan ini. Saya pernah melakukan sesuatu yang sesuai dengan anjuran dan aturan, tapi malah saya dimarahin banyak orang. Loh, apa itu kok bisa Jadi seperti begini, itu? di negara maju itu kan toilet umum itu bersih-bersih. Iya. Ini ada pengumuman, ini saya terjemahkan aja. Setelah buang air, harap disiram. Itu banyak ditiru juga di sini. Iya, kan? ha-ha. Itu saya lakukan. Setelah buang air? Nah, saya waktu itu pengen ngetes seberapa sih bersihnya orang sana. Karena ada pengumuman setelah buang air, harap disiram. Saya tunggu di depan. Begitu ada orang keluar, saya tanya, Bapak habis buang air? Iya, saya siram dia. Loh kok marah? Ini kan aneh. Kenapa diberi aturan seperti itu saya lakukan, saya dimarahin.
yang jadi masalah maksudnya kita yang buang airnya, kita yang siramnya. Itunya, bukan lu udah habis Bapak baru buang air, lu langsung disiram. Loh, Ya iyalah kalau marah. gitu aturannya jangan itu setelah buang air harap disiram. Maksudnya kalau Anda buang air, siram sendiri. Itu dong aturannya biar jelas. Mikir dari mana? Maksudnya mikir gimana? Itu kan udah jelas seperti itu. Harusnya nggak semua harus kata per kata, Cak. Ya ini, coba kalau Anda jadi saya nih, membaca tulisan setelah buang air harap disiram. Apa yang Anda lakukan? Ya siram orangnya. Nah, kan? Siram orangnya. Giliran Anda. Sekarang saya mau tanya lagi sama Pak ngapain Pak? Masa mau nutup segmen aja sampai gitu Pak? bukan itu segmen. Saya mau tanya sama dia tuh. Tuh. Heh, saya mau tanya sama Anda sekarang. Silakan, bagaimana menurut Anda tadi mengenai fasilitas umum itu? Tapi saya akan menenangkan terlebih dahulu ya. Makanya, pemirsa jangan kemana-mana. Tasya. Harusnya ikut menjaga dong. Tapi pemerintah juga harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang memadai juga. Jadi kita enak gitu menjaganya. Dan harus tepat juga. Kayak misalkan ada busway, tapi karena ada banyak mobil jadi tetap macet gitu. Harusnya kan mungkin ada fasilitas lain yang bisa nggak macet Menunjang lagi. lagi, ya. Jadinya harus tepat gitu. Soalnya kadang-kadang tuh kita nggak tepat. Kayak ada satu rekan saya, teman saya juga sih, nggak teman-teman banget sih. Ada namanya Om Budi Anduk gitu ya. Nah, Oh itu teman. ngaku-ngakunya sih temennya, saya nggak enak aja. Oh, Jadi iya, bilangnya temen ya sama Om Budi Anduk. Ya. Nah, itu tuh kurang tepat menurut saya. Kenapa namanya Budi Anduk? Anduk itu kan konotasinya dengan yang bersih gitu ya. Ya betul. Kenapa nggak namanya Budi Keset gitu? King, ini Kak. Ya. Orangnya ada di Ini situ. masa lupa Halo, baunya kan tahu baunya udah kecium. Masa. Oh iya. Kita lupa maksudnya Budi Anduk kan untuk membersihkan Iya. baik raga maupun rohani kan. Iya, Gitu. Makanya selalu bersih. Bahasa-bahasa dari saya selalu bersih gitu. Saya mau tanya sama silakan, Cak. Menurut Anda peran pemerintah, peran masyarakat, apa yang harus dilakukan? Silakan biar Anda tenang gitu. Saya juga bisa tenang menyampaikan materi. Karena fasilitas umum ini ya, menurut data saya, 75% digunakan oleh umum, yang 25% umumnya tidak digunakan. Ini karena apa? Tadi sebabnya banyak. Karena orang merasa kurang nyaman. Iya. Akhirnya terbengkalai. Iya. Ketika dia terbengkalai tidak ada ngurus. Ya kan? Ya. Ini sebagai contoh, saya survei 100 orang yang masuk toilet umum di satu tempat. Ada lima Toilet. toilet di situ Ya. yang berjejer. 100 orang yang masuk toilet umum, 60 orang keluar. Yang 40 orang nggak jadi keluar. Saya lanjutkan. Enggak, yang 40 nggak jadi lu keluar kenapa? Itu gimana caranya? Orang udah dia nggak jadi kan udah keluar, udah. Nah, dia gitu. kan karena dia pengen ditahan dulu, ditunggu kan, pengen sampai keluar kan lama. Lu survei nungguin dia gitu. Dia lagi jombang, itu harus lu dilakukan. tungguin. Pak, udah jadi keluar nggak Pak nih Pak? Anda Bapak salah. itu kayaknya setengah keluar setengah enggak nih. Nah, ini Anda lebay nih. Lebay gimana? Nggak gitu juga, keles. Kan Anda melakukan survei itu bukan berarti harus nungguin di... Enggak, Itu bukan namanya, jongkok. Pak itu namanya pandem. Pak, tandem. Pandem. Pandem tuh apa? Panas dalam. Panas dalam, iya ya. Ya, 100 orang yang masuk toilet umum, nah ini punya gestur yang berbeda-beda nih. Ya. Ini apa lagi? Loh, ini bagian saya untuk survei untuk menciptakan fasilitas umum yang nyaman, saya harus lakukan itu. Ya tapi gestur tuh coba gimana? Anda nggak Ya, ya, tahu. coba, Ini saya- Dari 100 orang yang masuk toilet umum, Saya akan 65 mencoba. keluar dengan menutup hidung. Itu 65 orang. 65 berarti bau itu Iya, kan? Ya. keluar dengan menutup hidung. Iya. Yang 35 orang keluar lupa menutup resleting. Ini terjadi nih. Saya Iya, tulis. iya, ya, mungkin. Karena apa? Yang 65 orang keluar dengan menutup hidung pasti karena bau. Iya. Yang 35 keluar lupa nutup resleting karena buru-buru.
Buru-buru ini semua karena buru-buru. apa? Iya. Dia nggak tahan dengan kondisi yang kotor. Buru-buru sampai lupa nutup resleting. 35 orang. Salah satunya saya. Karena buru-buru ya Pak? Ya. Iya. Kenapa toilet umum itu cenderung kotor? Nah, kenapa? Kita harus ada perbandingan nih. Karena satu, toilet pribadi biasanya lebih bersih kan. Terus kurangnya air. Ini sumber unsur utama ini air. Iya. Toilet umum kita ini rata-rata kekurangan air. Ini sesuatu yang menurut saya ironis. Saya tanya, Anda masuk ke toilet umum itu untuk buang apa? Air. Buang air, loh kok Iya. bisa kekurangan air? Aneh kan? Iya ya, betul. Padahal ke situ Anda buang air loh. Iya, Dan di tapi dalam kenapa kekurangan seadanya air? pun juga sudah ada air. Iya. Kok masih kurang? Lu buang air tuh istilahnya namanya buang air gitu. Oh itu istilahnya ya? Istilahnya buang air. Ya. Jadi Bapak selama di toilet itu gimana? Selama ini saya masuk ke toilet umum bawa air saya buang ke situ. Ini kayaknya yang Tai Chi kayaknya Anda deh sekarang harusnya. Aduh. Nah terus kita gini ya. Kita bisa tahu karakter seseorang dengan melihat bagaimana kondisi toilet setelah orang itu masuk dan keluar. Ini saya amati. Ya. Toilet dalam kondisi seperti initial kondisinya A. Begitu dia masuk, saya tunggu. Orang yang menggunakan toilet lebih dari 10 menit, berarti dia minim 10 menit di dalam toilet. Iya. Ya iyalah kan 10 menit dulu. Kan 10 menit, ya berarti 10 menit juga dong. Lah ya? Iya. Begitu dia keluar, dari 10 menit itu bisa tahu karakter seseorang. Dari mana? Dari mana taunya? Satu, Ya. bau yang ditinggalkan. Wah, bau udah ditinggalkan, nggak ada orang kelihatan dari bau. Kalau tidak ada berarti dia orang yang karakternya bersih dan suka menjaga kebersihan. Banyak kejadian di toilet umum orang lupa menyiram, itu Ya. sisa. 2, tisu yang ditinggalkan. Itu juga bisa menunjukkan apa yang dilakukan di toilet. Tisu. Paham ya? Tisu. Ya. Misalnya nih, tisu yang ditinggalkan itu ternyata bekas make up. Ya. Berarti dia masuk tadi membersihkan make up. Make up, iya betul. Ya kan? Ya. Kalau kita masuk tisunya hilang, Hah? ada loh yang seperti itu. Tisunya hilang berarti apa? Jadi tuh? awalnya ada tisu, begitu dia masuk keluar tisu hilang. Ya itu apa? Ya berarti dia nyolong tisu. Berarti dia masuk untuk mencari tisu. Iya. Nah, itu terjadi. Salah satunya saya. Dan yang paling efektif untuk tahu persis karakter seseorang. Iya. Setelah dia menggunakan toilet, bukan bau. Kalau dari bau dari sisa itu hanya sebagian kecil karakter. Supaya tahu persis, ada satu cara yang gampang. Dari mana? Kenalan, ngobrol, sharing bareng, itu tahu persis karakternya. Ya iyalah kalau kamu kenal seperti itu ya pasti tahu dong, Cak. Nah terus kenapa Anda ngegas? Kamu pasti kalau kita perkenalan ya pasti tahu kita karakternya masing-masing. Akhirnya begitu. Anda tahu kan gunanya berkenalan? Iya, kalau kayak Pak, gitu sih. notulen udah. Ini kan untuk pembelajaran pada masyarakat kita. Artinya apa? Toilet umum itu adalah milik kita bersama dan untuk kepentingan bersama. Iya. Marilah kita jaga bersama. Iya betul, memang seperti itu. Anak saya aja saya latih kok. Latih untuk Selalu menjaga ya, toilet bagus, umum. Bagus. Anak saya nggak pernah sekolah jaga toilet umum terus. Anak lo jaga toilet namanya. Yang namanya juga melatih biar bersih. Iya. Selamat malam, salam lempar. Salam lempar, calon tong. Ya, Silakan. Anda mewakili apa? ada yang ingin saya kritik sebenarnya dari tema yang kita angkat. Tentang libur ini. Ya. Apa yang Anda kritik? Anda belum apa-apa, baru memperkenalkan diri, sudah mengkritik. Anda tuh seolah-olah bahwa di dunia ini hanya Anda yang paling benar. Semuanya salah. Yang bilang begitu kan Anda. Saya nggak pernah merasa seperti itu sama sekali. Tapi untuk apa Anda kritik itu? Belum apa-apa Anda udah kritik. Makanya saya sampaikan, saya nggak jadi. Karena nanti kalau saya kritik takutnya temanya kan dirubah. Makanya nggak jadi saya kritik. Gak usah ngomong kalau nggak kamu mau kritik tapi nggak jadi. Gak usah disampaikan. Orang kan sudah berubah.
Nggak usah masalah kritik atau enggak, udah tutup udah itu. Gini, saya perkenalan langsung aja, jangan diganggu. Ya. Saya dari peneliti dan penasehat spesialis anak untuk liburan. Disingkat apa tuh? Pepesan ubur. Pepesan? Ubur. Iya, calon tong. Sih. Cak, coba, apakah kamu masih memberikan waktu, ruang untuk kamu liburan dengan keluarga? Sebelum ke sana saya ingin menyatakan sedikit kekurang pasan. Jadi kritikan yang tadi ini. Nah, ya. ganjel ternyata, saya tahan tapi ganjel. Liburan anak sekolah ini saya nggak setuju. Liburan anak sekolah? Kan anak-anak sekolah, mereka ada liburnya waktunya. Nah ini, mestinya liburan itu harus cari saat yang pas. Liburan ya pas anak libur sekolah lah. Jangan pas anak sekolah malah ada liburan. Ini nggak pas banget nih. Itu tuh bukan maksudnya. Lu nggak ngerti aja. Nah masa anda liburan anak sekolah? Liburan anak sekolah maksudnya anak-anak yang bersekolah ada waktu liburannya, bukannya waktu anak-anak sekolah ada liburannya. Libur di situ. Nggak ngerti juga lu. Itu bahasa. Makanya sampaikan pada orang-orang yang nggak ngerti, bahaya lo itu. Ya, Cak, terus. Gini. Cuma saya ingin supaya ini tidak terjadi salah paham. Ya. Saya ingin bedah satu persatu. Apa sih liburan? Nah, liburan itu Liburan itu dari kata libur. Apa sih libur sebelum menjadi liburan? Itu libur dulu. Ya. Libur itu punya arti. Libur. Artinya adalah bebas dari bekerja atau masuk sekolah. Iya. Ya, jadi libur itu bebas bekerja untuk orang yang bekerja, Ya. bebas masuk sekolah untuk yang bersekolah. Apa bedanya libur kerja dan libur sekolah? Ini beda banget. Loh, libur kerja apa? Libur kerja yang banyak libur adalah orang yang bekerja. Kalau libur sekolah yang banyak libur adalah orang yang sekolah. Ya iyalah, orang juga udah tahu. Belum tentu tahu. Belum tentu gimana? Coba tanya Riko. Riko. Ya kan? Ya kalau Ini anak rancu sekolah kan? dibilangnya liburan sekolah. Kalau orang yang ngantor, kerja, teman-teman Trans 7, liburan. Pegawainya yang kerja libur. Betul kata calon tong. Benar Bapak. kan kata dia yang seperti itu? Maksudnya? Ya tadi libur sekolah, anak sekolah Libur libur. sekolah sama libur kerja beda. Iya beda. Kadang-kadang bisa sama. Saya kira nggak perlu dipermasalahkan beda atau enggaknya. Iya benar. Saya setuju kayak gitu. Cak, Anda kayaknya najis banget sama saya, Cak. Enggak. Saya dukung perkataan saya. Iya. Ya nggak usah didukung. Ya, saya Bedanya, sekarang itu mengenai liburnya. Libur anaknya dan sekolah. Ya. Nah, nanti dijelaskannya Siap. nanti ya. Oke, kita akan kembali setelah yang lagi ke calon tong. Lanjutkan. Tadi Anda hanya memberikan definisi mengenai liburnya. Libur. Ya, sekarang ada anak dan sekolah ya. Pak, Anak sekolah. Misi Pak, Ya. tumben dia nggak ada peribahasa Pak. Iya. Oh, Anda minta. Boleh. Bicara masalah peribahasa berkaitan dengan liburan. Dipancing sih. Liburan itu terkait dengan tujuan kemana kita libur. Kita harus mengenal sesuatu. Artinya kalau kita liburan di daerah lain, kita tidak di rumah sendiri. Ada peribahasa. Di mana bumi dipijak, di situ mau ngapain? Kata gua, Bang, ini kan jadi masalah buat kita Tahu sih, semua. Pak. Tapi kadang Lu sih gara-garanya. Tapi di balik peribahasanya yang aneh itu sebenarnya juga ada maknanya kayaknya Pak. Itu kira-kira artinya. Harus ditanyakan karena Iya. itu sebuah bentuk tanggung jawabnya dia. Jadi kita harus nanya ini Yang aslinya artinya apa? Di mana bumi dipijak, Di situ tanah dijunjung, langit dijunjung. langit dijunjung. Dimanapun kita berada, kita harus Budaya- menjaga sopan santun Budaya yang budaya. ada di sana. Kalau itu apa artinya? Di mana bumi dipijak, di situ mau ngapain? Ini kan jelas. Ketika Anda mau liburan menentukan suatu tempat, di situ Anda mau ngapain itu harus direncanakan. Kalau tidak, ngapain Anda ke situ menginjak bumi itu? Kalau saya ke situ terus saya menginjak Anda, kira-kira ngapain Anda? Nah, kan butuh keberanian untuk menginjak saya. Saya aja dari dulu sampai sekarang nggak pernah nginjak saya sendiri. Ya susah lah. Lo gimana sih? Ya udah. Oke, saya ganti. Pak, kita Udah mau diganti apa lagi? yang agak ringan ya. Kalau bumi itu Tapi kan harus ada kesannya hubungannya dengan liburan. Lu jelas liburan bagaimanapun juga kita kan harus tetap ingat tugas kita. Iya. Bagaikan kacang lupa nggak dimakan. Bagaikan kacang lupa kulitnya. Itu adalah seseorang yang sudah terkenal misalnya lupa kepada temannya atau orang-orang yang sukses. Itu berlebihan. Kalau saya kacang lupa nggak dimakan. Iya. Anda membeli kacang pasti punya tujuan. Misalnya Anda nonton bola supaya asik Anda beli kacang. Iya.
lupa nggak Anda makan, padahal sudah dibuka. Ingat besoknya, melempem. Nggak enak lagi. Artinya apa? Semua harus ada momen yang pas. Kali ini saya setuju, Pak. Yang dikatakan Cak Lontong itu betul. Pak, mohon maaf, nggak usah pakai kacang-kacangan, nggak apa-apa deh. Nggak ada peribahasa kacang. Ya udah. Ya lanjutkan lagi aja. Lanjutkan. Apa peribahasa lagi? Nggak usah, cukup udah. Satu aja, Pak. Alah, udah. Ya udah. Kebetulan memang sudah nggak ada lagi, Pak. Jadi kemudian saat libur itu artinya bebas dari bekerja atau masuk sekolah. Ya. Jadi liburan adalah apa artinya? Liburan itu tadi ya libur, kita lepas dari rutinitas Bukan, yang Pak. ada. Salah. Anda nggak memahami apa yang saya sampaikan. Libur itu bebas dari bekerja atau bebas dari masuk sekolah. Kalau liburan adalah masa. Jadi liburan adalah masa bebas dari bekerja atau masa bebas dari masuk sekolah. Ya, waktu. Waktu. Berarti berkenaan dengan waktu, ya. Berkaitan dengan anak. Ya. Apakah anak? Anak adalah keturunan kedua. Kalau keturunan ketiga itu cucu. Keturunan ketiga cicit. Keturunan keempat cicit. Jadi Cicit. Sanggah. keturunan Kelima. kedua konda itu Anak konda. gitu, ya. Kalau keturunan ketiga cucu konda. Ya, konda ya. Ya. Iya betul. Apa sekolah? Ini yang kenapa saya cermati tadi ada yang salah. Karena sebenarnya yang libur itu bukan sekolah. Yang libur adalah bersekolah. Ingat, sekolah itu kata benda. Iya. Bersekolah adalah kata kerja. Yang libur adalah pekerjaannya untuk masuk sekolah. Bukan sekolahnya. Sekolah tidak ada libur. Sekolah hanya ada satu. Pilihan dan satu lagi. Berarti dua. Aneh yang libur tuh di situ maksudnya anak. Makanya saya bilang, Pak, yang libur itu bukan, nggak ada sekolah libur. Sekolah itu adanya buka atau tutup. Yang libur adalah yang bersekolah. Iya, makanya disebut libur anak sekolah. Anaknya yang libur dari sekolah. Nah ini yang salah. Sekolah itu kata benda, Pak. Sekolah Anda datangi juga nggak Iya, apa-apa. betul. Saya sedikit masukan buat Bapak host ya. Ya. Untuk apa Bapak ikut timpalin sesuatu yang seperti itu malah membingungkan. Sekarang kan masalahnya kita sudah ada di koridor liburan anak sekolah. Kita Ya. di satu otak semua udah paham. Nah. Jadi menurut saya... Siapa bilang saya nggak paham kok? Jangan dianggap paham semua. Kalau itu dipermasalahkan, oke, saya nggak akan memasalahkan itu. Libur aja udah sekarang. Oke, saya akan peribahasa lagi ya. Nggak usah peribahasa. Nggak usah. Peribahasa yang ini aja pusing. Lu jatahnya kalau peribahasa hanya 2 per episode ya. Udah, lu nggak usah lebih lagi, pusing kita. Saya kenapa dibatasi gitu ya? Oke. Banyak peribahasanya dia. Saya fokus liburan untuk anak ya. Ya. Kalau yang orang tua buat apa saya pikirin? Iya, kita kan ngomongin anak ininya. Nah, ini saya mau mulai. Iya, anak. Jangan kira-kira nanti anaknya bangun. Ya. Yang harus kita pastikan, Pak ya, ketika kita menyusun liburan untuk anak, yang satu utama adalah waktu. Ya. Ya, waktunya kan liburan. Nah makanya waktunya pas anak kita liburan. Bersekolah. Iya. Jangan sampai pas masuk bersekolah. Jangan sampai itu, karena pernah kejadian itu dan sering. Saya maksudnya. Caca, ini Wah, ini Pak, nggak bisa didiemin nih. Nggak bisa didiemin kalau... Pak Jarwo, sikat Pak. Nah, liatin. Pak Jarwo. Ayo Pak Jarwo, tunjukin kalau Anda Nggak masih usah pakai didiemin mini set. ini. Ayo. Mau berantem nih, mau berantem. Kok dipakai lagi Pak Jarwo? Cak Lontong, ini temanya memang Libur lu udah. Libur Sekarang nggak usah lu ngomongin keluarga kamu. Keluarga kamu mau liburan di tengah semester, mau semester, terserah. Toh itu bukan keluarga kita, keluargamu. Betul. Nah ini, Mau keluarga lu liburan ke jurang kayak masa bodoh. saya Jangan dong, ngerti. Pak. Jangan diteruskan. Saya ngerti maksud Anda. Yang heran itu justru saya terhadap Anda semua. Saya ngomongin keluarga saya sendiri kok Anda ribet. Kalau saya ngomongin keluarga orang lain, silakan Anda protes. Ini keluarga sendiri yang saya ngomongin, kenapa Anda yang protes? Maksudnya kamu memberikan sesuatu hal yang baik supaya menjadi bahan pelajaran untuk semuanya. Makanya saya berikan contoh yang buruk supaya nggak ditiru. Ya udah itu sih ya, makanya jangan sekarang liburan sekolahnya gimana? Maaf interupsi. Saya tuh diundang ke sini karena katanya ada orang yang berkompeten mensurvei ini itu yang bisa memberikan solusi pada masa kecil saya yang waktu dulu suram itu. Saya tahu masa kecilnya dia seperti apa tadi
tadi kan sudah digampangkan. Makanya berikutnya, yang kedua, yang harus dipastikan adalah anak. Karena ini berkaitan liburan anak. Pertama waktu, kedua anak. Iya anak. Pastikan bahwa itu anak kita yang pertama. Pak, kalau saja kita liburan Pak ya, bawa anaknya orang, itu bukan liburan Pak, itu nyulik namanya Pak. Oh, nggak bisa. Itu nggak dilakukan oleh kita. Itu hanya si Riko yang melakukannya. Ya, kalau anak. Tapi mohon maaf ya Pak ya. Ya. Dari pertanyaan kan geng-geng, nggak pernah kita misal kita udah berkeluarga Pak, Ya. kita mau datang kemana ke Taman Mini gitu ya, udah sampai tujuan, loh ini anaknya siapa ya? Kan nggak pernah Pak. Iya. Pak. Udah Emang mana Bapak kita pernah? tahu kita anak Makanya kita. pastikan anak kita dulu. Jangan sampai kejadian lagi seperti tetangga saya. Tuh, tetangga kamu kenapa dia? Tetangga saya nggak salah, saya yang salah bawa anak tetangga saya. Itu kan berarti nggak benar tetangga saya, anak dibawa kok diem aja. Kamu juga bawa anaknya. Lu pikirin dong, anak lu tuh kan ketahuan orang mukanya seperti apa. Lu anak tetangga lu ambil juga. Nah, saya kan lihatnya dari belakang, nggak ketahuan mukanya. Anda nggak mikir sih. Oh, jadi anak saya Anda yang bawa. Nah, Pak, ini yang mana dulu? Si Kuswati pantesan nggak ada di rumah waktu itu. Bukan, saya nggak, kalau si Kuswati saya nggak ngajak, maaf ke Inje. Nggak, saya nggak ngajak. lanjut. Jadi kalau sudah mengarah ke anak, ini konteksnya apa ketujuan kita mau liburan? Kita lihat usia anak. Anak 1 sampai 5 tahun itu nggak perlu diajak liburan. Karena mereka juga sebenarnya pada rata-rata belum sekolah. Jadi buat apa liburan? Udah dong, Cak. Usia 3, 4, 5 udah mulai Itu sekolah orang TK. tua yang terlalu memaksa anaknya itu dalam kurikulum. Usia seperti itu harusnya bermain, bukan sekolah. Tapi kan makan di taman kanak-kanak. Nggak bisa itu. Itu jangan dipaksakan tuh. Kalau dipaksakan nanti anak saya nggak boleh ikut Anda. Siapa juga yang mau bawa anak bapak? Ih. Ya, itu lanjutkan ya. Ingat, 1 sampai 5 tahun itu seperti itu ya. Kalau anak sudah umur 6 sampai 10 tahun, jangan diajak anak yang umur 1 sampai 5 tahun. Kan sudah nggak ada, sudah umur 6 sampai 10 sekarang. Ya. Iya. Baru kalau dia udah 11-15 tahun, ini masa transisi liburan itu di usia itu. 11 sampai 15 tahun. Karena dia sudah tahu persis bagaimana bergaul dengan teman. Biasanya dia lebih banyak ingin meluangkan waktu berlibur dengan teman-temannya. Orang tua yang harus aktif, harus ikut ngawasi. Makanya anak saya yang usia antara 11-15 tahun kalau liburan pengen sama teman, saya ikuti. Jadi ikutan kamu liburan sama Iya, saya terpaksa dia mau main ke mall misalnya, saya ikut ke mall. Malah mereka pengen pulang, saya nggak mau. Yang liburan siapa lu, anaknya apa bapaknya? Ya karena belum waktunya gitu. Kalau waktunya yang pulang gitu. Itu artinya pengawasan orang tua di usia ini yang paling rawan. Iya. Ya. Terus berikutnya adalah tujuan. Yang ketiga, kalau tadi 1 waktu, 2 anak, yang 3 tujuan. 1 yang harus pasti dipastikan benar-benar dan menjadi pantangan. Kalau mau liburan, jangan pernah bertujuan ke sekolah. Kalau liburan kan masih ngapain lu di sekolah lagi? Makanya jangan sampai itu terjadi. Liburan aja lu kunjungi guru-gurumu, liburan lah di guru-gurunya. Lu suasananya kayak sekolah, Cak. Makanya jangan. Maksudnya tanpa Bapak kasih tahu ya Pak ya. Kita tuh udah, kita sudah tahu. Makanya kalau sudah tahu jangan diem aja, kasih tahu saya biar saya juga tahu. Ini kadang-kadang ribet. Serba salah gua ya benar. Lama-lama Bapak ini saya tuntut dengan pasal perbuatan tidak menyenangkan loh Pak. Loh, urusannya apa? Saya tidak menyenangkan Anda kok Anda menuntut saya. Ya maksudnya Bapak tadi bikin kita marah gitu. Kalau begitu saya juga bisa nuntut Riko ini. Kenapa Riko dituntut? Riko kan nggak ngapa-ngapain. Loh, Anda tidak berbuat apa-apa saja sudah tidak menyenangkan. Ini saya tuntut bisa lebih berat ini. Apa urusan? Saya diam aja dituntut. Waktu, tujuan. Waktu, anak, tujuan, yang kemudian anggaran. Anggaran. Budget. Ya. Ini Budgetnya berkaitan dengan persiapan ini ya. Iya. Kalau budgetnya relatif banyak, itu persiapannya bisa jauh-jauh dilakukan. Ya kalau budgetnya sedikit, persiapannya ya deket-deket aja liburannya. Ya karena budget. Gak usah jauh-jauh. Ya. Ya 5 langkah dari rumah.
Pacarku kali 5 langkah dari rumah. Jadi masalah budget. Ya, kalau yang budgetnya minim, nggak ada sama sekali. Kok sih? Ini Pak, ini pertanyaan. Kalau banyak sedikit itu jelas ada, tapi kalau nggak ada sama sekali, iya, itu harus diperhatikan satu. Apa? Dia jangan mikir liburan dulu deh. Sekolahnya aja mungkin belum tentu bisa itu. Benar, untuk Anda yang tidak punya dana, untuk sebenarnya jangan mikirin dulu Jangan mikir liburan. liburan, pikir Jadi kerja, pikirkan kerja, dulu kerja, gitu. dananya, baru Anda bisa liburan. Itu Liburan itu jadi bukan masalah waktu, berkenaan juga dengan masalah anggaran. Gini Pak, kalau saya mengajak anak-anak jalan gitu, kalau cuma di Indonesia Pak, kayaknya kurang komplit Pak, cuma foto-foto apa Elvi Sukaisi gitu Pak, Elvi. Selfie. Ya itu, kan orang kaya Pak, kalau orang kaya salah dikit nggak apa-apa Pak ya. Loh, nggak boleh kan, saya punya orang kaya sedikit ya. Kalau saya bilang, Anda ini ngomong kok nanggung. Kalau kaya itu jangan salah sedikit, salahnya banyak. Iya, biar Kaya orang kok salah sekalian. sedikit. Masya Oh salah Allah. aja punyanya cuma sedikit kok ngaku kaya. Cak, ada garpu di atas dada, gue mampu, masalah buat Anda. Nah, inilah Pak, interupsi Pak. Inilah orang kaya yang kalau kita bilang orang kaya baru Pak. Pendidikan sekolahnya ini saya tahu, paling S2 aja cuman. SD, SMP ya kan? Karena masa di dalam kata gua ada Anda, itu kan diksi yang kurang tepat itu Pak. Kalau gue ya pasangannya lu, kalau Anda saya. Iya. Nampak ini Pak, ini Pak, berpasir otaknya nih. Pasir. Isinya bukan otak, pasir itu. Keras, itu artinya keras. Keras tuh Otakku itu. berpasir. Memang otakku material. Ya itulah, otak ada isinya pasir, isi otakmu itu pasir. Kebangetan. Yang maksudnya Saya gini Pak. balas Pak. Dalam dada ada garpu. Ya, artinya? Kalau memang terserah gua, emang masalah juga buat lu. Itu. Kau tengok, gua sama lu pas. Gua sama lu, Anda Oh. sama saya. Jangan kau campur-campur, kau pikir ini lotek. Gaduh-gaduh. Oh, gaduh-gaduh liburan. Mengenai Saya ngomongin liburan ya. Ya. Jadi Pak, sebelum kita ngomongin liburan itu kita mau flashback dulu waktu zaman saya kecil dulu. Saya waktu zaman kecil dulu tidak pernah merasakan liburan. Karena mohon maaf orang tua ekonominya kurang. Jadi saya waktu kecil itu sering direntalin Pak. Oh, rental gimana maksudnya? Ke tetangga. Oh. Jadi kadang tetangga saya, Boris, ikut ya liburan. Mama saya dengan senang hati, oh aja silakan. 7 hari 7 malam nggak pulang pun dia nggak ada khawatir-khawatirnya. Mohon maaf, saya interupsi. Ini bukti bahwa apa yang saya katakan benar kan? Pastikan itu anak Anda karena kejadian benar. Tuh, Beda Cak, tapi kalau aku diajak. Iya, artinya itu tadi. Ya. Artinya bahwa tidak selalu anak sendiri yang diajak itu benar-benar terjadi kan? Karena memang waktu datang sendiri di tempat ya, jadi kan 100 hektar tuh satu benua kan, saya bikin. Jadi anak saya kalau misalkan, Pak mau ke pantai, ke sebelah kiri rumah saya itu ada pantai. Ada gitu, pantainya dia buat. Tapi Pak, namanya sebenarnya liburan itu kan tidak hanya tergantung mengenai tempat, ada mengenai orang Pak. Kita kan seneng ramai ketemu orang di pantai. Jangan khawatir. Walaupun lengkap tapi kan sepi di situ Pak. Oh enggak, saya juga beli orang. Jadi warga itu masyarakat itu saya beli. Emang calon presiden aja yang bisa beli orang. Saya juga bisa beli orang. Terus orang itu diapain? Orang itu saya suruh ngantri. Saya suruh jadi lokal. Saya jadi ekstras itu. Jadi biar anak saya merasakan seperti liburan yang nyata yang sebenarnya punya gitu. Berarti kasihan banget lagi liburan. Anaknya jalan-jalan, orang-orangnya banyak la ye. Oh enggak la ye. Berkelas itu bukan yang 75 ribuan. Iya, enggak la ye lah. Iya. Di Agajes mungkin ya. Terus ada la ye. Ah gitu Pak. La ye. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Sebenarnya ada sesuatu yang bermakna untuk si anak-anak. Ini salah satu keseniannya Jepang, origami ya, membuat dari kertas. Kalau menata bunga-bunga namanya ikebana. Tapi kalau menata kodok namanya ikebancet ya. Ya, silakan Anda membuat sambil kita ngobrol di sini, silakan Anda membuat sesuai dengan keinginan Anda. Sekarang saya mau tanya sama Cipan aja dulu. Cipan nggak usah. Saya udah jadi Pak. Udah jadi. Udah jadi. Apa itu? Bungkus kacang Pak. Pak, contoh Pak. Apa? Angsa teburung Pak. Aku nggak yakin itu lo yang bikin. Lu yang buat bukan? Nggak mungkin dia. Ini yang paling agak susah. Ini paling gampang Pak. Masa kecil kapal-kapalan. Ya benar, kapal-kapalan. Paling gampang. Jadi Nih, Pak. Ya. Belum. Pak saya jadi Pak. Jadi apa? Dibawa orang-orang tuh. Punya sendiri. Tapi saya ngajarin anak gini Pak. Apa? Mengajarkan bendera negara-negara seluruh dunia. Dengan saya hanya kalau dengan saya hanya tunjukin memakai itu. ini bendera mana? Jerman. Ya.
Benar kan? Bener, ini Ya. bendera mana? Yang kayak gitu, bendera Jerman. Ini aduh Poland Spanyol. Denmark apa Spanyol. Spanyol. Spanyol itu ini. Iya. Spanyol. Ya benar, Spanyol itu. Apalagi? Kalau Apa? ini, Apa? Ini apa? ini. Spanyol. Bukan, Spanyol tuh merah kuning merah. Ini, Oh, ini. kuning merah kuning. Ini saya tahu ini nih. Afrika. Bukan, Apa? Movedesbus. bukan, Jamaika. Thailand. bukan, Maldive. bukan. Maldives mulu. Lu jadi salah loh nanti orang-orang. Itu warna Metro Mini tuh. Oh, ini bendera. Ini bendera apa? Bendera apa sih? Mana ini negara mana ya Pak ya? Lu jadi nanya dari tadi tuh ya? Iya. Astaga. Iya. Orang udah nebak-nebak, nyari-nyari, ternyata dia juga nyari. Dasar lo. Jadi kelilinglah Indonesia terlebih dahulu ya. Iya. Saya setuju. Jadi Nikma kalau mau memang lebih baik kita jelajahi dulu Indonesia. Jadi ketika kita keluar negeri kita bisa bercerita kepada orang-orang luar negeri itu begitu Bagaimana indahnya Indonesia itu indah. Indonesia, Nah. iya. Seperti kayak cuman kadang-kadang saya sedih juga ketika saya di Bali masuk ke restoran ketika mau makan siang itu ada satu keluarga liburan gitu pakai pakaiannya kayaknya udah mau ke pantai kayak gitu. Tapi begitu mau makan itu tidak ada dialog loh. Semuanya bapaknya buka handphone, anaknya buka gadget main seperti itu, ibunya juga buka handphone sama semuanya dipakai. Itu yang saya ngelihat sedih banget dan yang menjadi sedihnya sekali itu keluarga saya. Pak, itu masih nggak menyedihkan Pak. Itu menunjukkan bahwa teknologi mungkin agak berpengaruh negatif. Iya. Belum seberapa dibanding keluarga saya Pak. Loh, keluarga kamu gimana? Makan bersama, Iya. bareng-bareng. Anak Anda buka gadget, Ya. Anda buka handphone. Iya. Kita buka baju semua Pak. Kenapa? Buat bayar. Lu nggak ada baju buat bayar makan.